Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizam Maulana, nomor 2316030104. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Syariah. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang data statistik untuk ujian akhir semester statistik. Baik, langkah pertama yang kita lakukan, kita copy dari sampel, kita Ctrl A, itu Ctrl C. Lalu kita pindahkan ke IDF SPSS-nya. Lalu kita paste with problem ini. Nah, di sini data kita sudah kita pindahkan ke IDF SPSS-nya. Langsung kita pergi ke variable view. Pertama-tama kita lakukan ini, kita ganti untuk perempuannya kita jadikan 2, laki-lakinya kita ubah menjadi 1, itu seterusnya perempuan jadi 2, dan jadi 1, perempuan jadi 2, jadi 1, perempuan 2, jadi 1, 1, 1, perempuan jadi 1, perempuan 2, perempuan 2, perempuan 2, jadi 1, perempuan 2, jadi 1, jadi 1, jadi 1, perempuan 2, perempuan 2. Nah, ketika sudah kita ubah jenis kelamin ini menjadi perempuan itu 2 dan laki-laki itu 1, lalu kita pergi ke variable view. Nah, di sini values ini kita ganti data ini menjadi value ini kita buat jadi 1, labelnya kita buat jadi pria. Karena kan tadi kan pria adalah 1, kalau wanita sedangkan 2. Jadi kita add di sini. Itu kita buat 2. Yang ininya ganti wanita. Untuk labelnya. Jadi kita okekan. Setelah kita ubah pria ini di value menjadi pria dan wanita, langsung kita pergi ke data view-nya lagi. Nah, kan di sini kita bisa klik ini. Nah, yang tadi kita ubah tuh ya wanita jadi 2 dan pria itu di jenis kelamin ini. Jenis kelamin ini bisa disebut dengan nominal. Nah, kita di sini akan mencari umur dan jenis kelamin ini ada hubungannya atau tidak. Mereka berdua itu nominal. Kan data kita jenis kelamin dan umur ini bisa di nominal atau bisa dijadikan dengan kategori. Jadi kita buka di sini. Ketika data kita kategori sama dengan kategori, maka kita akan uji square. Caranya itu pergi ke analyze. Pergi ke analyze, terus kita pergi ke sini, kita ambil core step. Nah, di sini jenis kelamin dan umur kita pindahkan ke row dan kolom. Row ini adalah independent, sedangkan kolom ini adalah dependent. Kalau row itu independent untuk memengaruhi, sedangkan kolom yang dipengaruhi. Jadi jenis kelamin ini kita pindahkan ke kolom, sedangkan umur kita pindahkan ke row. Ke kolom, kita pergi ke expect. Nah, kita stop setting only ini kita ubah, kita centang, kita continue. Untuk statistiknya kita tekan Q-square. Kenapa? Karena kita akan menguji data jenis kelamin dan umur ini menjadi Q-square. Setelah kita centang Q-square-nya, kita langsung continue. Kita pilih ke cell. Nah, kalau kita pindahkan ke extended, dan ini kita hapus centangnya. Lalu kita continue. Dan kita okekan. Setelah kita dapat data Q-square-nya, kita lihat di percent Q-square. Nah, kita lihat di ini nih, ketika hasil data kita di bawah 0,00 di bawah itu, maka jenis kelamin dan umur itu ada hubungannya. Sedangkan ketika
data kita ini di atas 0,5, maka umur dan jenis kelamin ini tidak ada hubungannya. Jadi berbanding terbalik dengan normality. Baik, selanjutnya kita akan mencari korelasi kinerja dan motivasi. Kinerja dan motivasi ini bisa disebut dengan numerik dan motivasi numerik juga. Jadi kita lihat data di sini tadi, ketika data kita numerik sama numerik, maka korelasinya untuk data yang tidak normal kita pakai korelasi Spearman, sedangkan kalau data kita normal kita pakai korelasi Pearson. Nah, untuk data kita untuk mencari normal dan tidak normalnya, maka kita harus mencari data normalnya terlebih dahulu. Tadi IBM sama seperti VJK Analyze, jadi ke Disk ini, jadi ke export. Sedangkan yang untuk Fisker tadi kan ke Crosset, sedangkan untuk data normal atau korelasi person itu ke Explorer. Lanjut, di sini kita pindahkan motivasi dan kinerja ke dependent list, kasih saja. Kita pindahkan ke dependent list. Nah, kita cari statistik, kita buat deskripsi, setelah itu kita continue, kita plot. Nah, ini nih, nah, pastikan normality ini kita centang. Jika normality kita centang, kita pastikan yang data di atas ini sesuai. Kita continue. Nah, langsung kita okekan. Nah, Nah, ketika kita sudah dapat data yang hasil kita cari tadi, kita lihat di sini. Untuk data kita itu kan kita cari di Shapiro atau di Kolmogorov-Smirnov. Untuk Shapiro ini data kita untuk 30, sedangkan Kolmogorov. Nah, ketika data kita sudah mendapatkan hasil, kita cari di sini. Untuk data kita pakai Shapiro Wheel atau Kolmogorov. Nah, bedanya Shapiro Wheel dan Kolmogorov itu dari datanya. Shapiro ini untuk data 30, sedangkan Kolmogorov untuk data 100. Jadi, data kita kan tadi kan sampai 30 saja, maka kita pakai Shapiro Wheel ini. Tahu bedanya Shapiro Wheel dan Kolmogorov ini, nanti kita lihat di SIG yang signifikan kita. Motivasi 0,00 dan kinerja sama 0,000. Jadi ketika data kita itu di bawah 0, di bawah atau kecil dari 0,5, maka data kita itu tidak normal, sama seperti kinerja ini. Kan di datanya 00,00. Jadi kalau data kita itu di bawah 00,5, maka data kita itu tidak normal. Jadi ketika data kita tidak normal, kita pergi, kita tengok. Jadi kita harus pakai korelasi Spearman. Karena data kita tadi itu tidak normal, maka kita pakai korelasi Spearman. Gimana caranya? Kita buka IBM-nya. Kita pergi lanjut, kita akan mencari data untuk Spearman-nya. Untuk menguji hasil data kita tidak normal, kita pergi ke correlate dan private. Nah, kita motivasi, kita saja mencari, kita pindahkan. Nah, karena kita mencari data Spearman, maka kita cetak Spearman-nya dan personnya kita matikan, lalu kita okekan. Nah, di sini kan nampak hasil data kita lihat correlation-nya data kita itu 0,624. Maka kita lihat di sini, jika data kita tadi kan
0,624. Maka data kita itu di moderate atau sedang. Jika data kita itu semakin mendekati 0,1, maka korelasi data kita itu akan sempurna. Nah, ketika kita sudah tahu data kita itu di 0,624 di sekitar sini atau moderate atau sedang, maka kita lihat di IDM lagi. Jika data kita tidak minus, maka hasil data kita ini positif. Jadi hubungan korelasi dengan masing-masing kinerja itu sama. Nah, selanjutnya kita mencari data kinerja dan disiplin untuk mencari hubungan keduanya. Sama seperti tadi, kinerja dan disiplin ini masuk dari kategori numerik. Jadi kita lihat di sini. Ketika data kita sesama numerik, maka kita akan uji kolerasi persen dan kolerasi Spearman-nya, mencari hubungan normal dan tidak normalnya. Maka caranya sama seperti tadi. Kita pergi ke IDM-nya lagi, kita pergi ke analyze, terus kita pergi ke discrete, kita ambil explore. Nah, karena tadi kita sudah mencari motivasi dan kinerja, maka motivasinya kita keluarkan, kita masukkan disiplin. Nah, sama seperti tadi, kita lihat statistik, lihat datanya apa sama atau tidak, ke plot, pastikan kita normality plot with test ini kita centang untuk mengecek melihat data kita tuh normal atau tidaknya. Continue. Nah, ketika sudah data kita apakan semuanya, kita oke kan. Data tadi tentang kinerja dan disiplin. Nah, di sini sama seperti tadi, kita lihat data kita itu menggunakan Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Ketika kita menggunakan Shapiro-Wilk ini, data kita harus 30. Sedangkan kalau kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov ini, data kita harus 100. Jadi, karena data kita 30, maka kita pakai Shapiro-Wilk ini. Jadi, kita lihat di sini ikan tadi itu. Kan data kita ini disiplin sama kinerja di bawah 0,5 atau lebih kecil dari 0,5. Maka data kita yang ini nih di bawah 0,5, maka hasilnya tidak normal. Jadi hubungan kinerja dan disiplin itu tidak normal. Maka kita menggunakan cara yang tadi. Kita menggunakan kolerasi Spearman. Jadi di sini kita akan menguji dengan menggunakan Spearman. Kita kembali sama seperti tadi. Selanjutnya kita pergi ke analyze, ke correlate lagi, ya ke breed sama seperti tadi. Terus motivasi ini kita turunkan, masukkan disiplin. Pastikan Spearman-nya kita centang, lalu kita okekan. Nah, karena kita dapat data kita korelasi itu 0,009, maka kita buka tadi korelasi persennya. Kita lihat di sini. Data kita kan tadi 0,009, maka data kita di sini. Jadi data kita itu sangat lemah karena jauh dari mendekati angka 1 korelasi sempurna. Maka kita lihat data kita tadi. Nah, karena data kita ini ada minusnya, jadi data kita ini tidak positif atau negatif. Jadi hubungan antara disiplin dan kinerja itu tidak ada hubungannya. Ketika kita sudah tahu hasil data disiplin sama kinerja, maka kita lanjut ke selanjutnya. Kita mencari hubungan kinerja dengan etika kerja. Sama seperti tadi, kinerja sama etika kerja ini sama-sama numerik. Jadi kita buka di sini, jika data kita itu sama-sama numerik, maka kita akan uji kolerasi person dan kolerasi Spearman. Maka pertama kita akan menguji hasil data kita ini normal atau tidak normal. Maka kita akan menguji dengan kolerasi person terlebih dahulu. Jika ke IBN, sama seperti tadi, kita ke analyze, ke deskripsi statistik, kita explore. Nah, karena kita akan menguji
etika kerja, maka disiplin tadi kita keluarkan, kita masukkan etika kerja. Sama seperti tadi, statistiknya kita pastikan masih aman, plotnya juga pastikan normality plot width-nya kita centang untuk menentukan hasil data kita itu normal atau tidak normalnya. Kita continue, langsung kita oke kan. Nah, jadi di sini kita cari data kita itu sudah dapat tes normalitasnya. Nah, di sini data kita sama seperti sebelum-sebelumnya, di bawah 0,5. Sama seperti yang tadi, kita menggunakan Shapiro Wheel untuk mencari data normal dan tidak normalnya. Jika data kita itu di bawah 0,5, maka data kita itu tidak normal. Maka kita lanjut menggunakan kolerasi Spearman untuk menguji data kita ini. Lagi BM tadi sama seperti tadi, kita ke analyze, pergi ke correlate, pivot. Nah, karena kita menguji etika kerja, maka di sini tadi kita keluarkan lagi, kita masukkan etika kerja. Nah, pastikan Spearman yang kita centang lagi, dan semua ini nih, data ini kita centang, lalu kita operkan. Nah, ketika data Spearman kita sudah dapat atau correlation-nya, maka kita lihat di sini. Data kita tadi kan 0,213. Maka data kita itu letaknya di sini, di lemah. Jadi data kita itu sangat lemah karena jauh dari angka 1. Maka data kita ini nih kita cek. Ketika data kita ini tidak ada min, maka data kita ini positif atau baiklah istilahnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya banyak kurangnya karena saya manusia tidak luput dari kesalahan. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.